Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktadina Maharani dengan NIM 1121059. Saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah SPI. Soal pertama, jelaskan pengertian dari As-Sabiqun al-Awwalun dan siapa saja kelompok yang masuk kepada As-Sabiqun al-Awwalun. As-Sabiqun al-Awwalun adalah orang yang pertama kali membawa ajaran agama Islam. As-Sabiqun yang berarti mendahului, Awwalun yang berarti orang yang pertama kali. Dan siapa saja orang yang masuk kepada As-Sabiqun al-Awwalun? Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau orang pertama di luar keluarga Nabi yang berhasil masuk agama Islam. Beliau diberi julukan As-Siddiq yang berarti benar. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berhasil masuk agama Islam ketika dia berada di kota Mekah setelah Rasulullah mendoakannya. Dia diberi julukan Al-Faruq yang dapat membedakan kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yaitu orang yang telah melakukan hijrah sebanyak 2 kali di kota Habasyah dan Madinah. Dia diberi julukan Zun Nurain, yaitu pemilik 2 cahaya. Yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupu Rasulullah yang berhasil masuk agama Islam. Yang kelima, Zubair bin Awam. Beliau adalah sahabat Nabi yang berhasil masuk agama Islam ketika dia berumur 16 tahun. Dan yang soal yang kedua, jelaskan Arab pra-Islam tentang asal-usul bangsa Arab, kerajaan-kerajaan Arab sebelum Islam, sistem politik Arab pra-Islam, kepercayaan Arab pra-Islam, sosial bermasyarakat Arab pra-Islam, ekonomi Arab pra-Islam, kesenian dan budaya Arab pra-Islam, arsitektur Arab pra-Islam, ilmu pengetahuan Arab pra-Islam, silsilah keturunan Arab pra-Islam. Yang kedua, asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab modern yang dikenal masyarakat global saat ini tak lepas dari perkembangan sejarah yang mewarnainya. Mengenal lebih jauh bangsa Arab dapat ditelusuri melalui sejarah panjangnya. Dilihat dari kitab Sirah Nabawiyah karya Muhammad Ridha yang dijelaskan bahwa bangsa Arab yang diketahui paling tertua adalah yang hidup setelah banjir Nabi Nuh. Sejarah membagi bangsa Arab menjadi 3, antara lain bangsa Arab Ba'idah yang artinya punah, Arab Aribah leluhur asli bangsa Arab, dan Arab Musta'ribah yaitu campuran. Bangsa Arab Ba'idah merupakan nenek moyang bangsa Arab yang jejak sejarahnya secara rinci telah hilang di telan zaman. Tidak ada alat-alat ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk menyelidiki bekas-bekas peninggalan mereka. Di antara maksud dari Arab Ba'idah adalah kaum Samud, Tusam, dan Jurhun. Sedangkan bangsa Arab Aribah, mereka yang merupakan keturunan Sabah. Mengapa dinamai keturunan Sabah? Karena dia gemar berperang melawan musuh. Raja-raja di Yaman merupakan keturunan Sabah. Dan adapun Arab Jurhum pertama adalah mereka yang tinggal di Yaman. Mereka berbahasa Ibrani dan hidup semasa dengan bangsa mereka disepakati oleh para sejarawan sebagai bangsa yang kemungkinan besar juga sudah punah. Dan poin yang kedua, yaitu kerajaan-kerajaan sebelum Islam. Kerajaan sebelum Islam yaitu ada 5. Yang pertama adalah kerajaan Kindah, dan yang kedua adalah kerajaan Himyar, dan yang ketiga yaitu kerajaan Ma'in dan kerajaan Khadban, yang keempat kerajaan Ghassan dan kerajaan Mihirah. Yang poin yang ketiga yaitu sistem politik Arab pra-Islam. Kondisi politik sebelum kedatangan Islam di masyarakat diwarnai oleh intrik politik, perebutan pengaruh di antara 3 kekuatan
dunia pada saat itu. Yang pertama Kristen Byzantium yang berpengaruh kuat di sekitar Laut Merah, bahkan sampai di Abyssinia. Yang kedua Persia Zoroaster dengan ibu kota di Ctesiphon di Mesopotamia. Berpengaruhnya mencapai sebelah timur Arabia dan di sepanjang pantai Yaman. Yang ketiga, kerajaan Arab Selatan di bawah kekuasaan dinasti Himyar. Pengaruh politiknya yang pertama, adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara Kekaisaran Byzantium dan Persia. Yang kedua, lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian di Romawi. Poin yang keempat, kepercayaan bangsa Arab sebelum pra-Islam. Agama masyarakat Arab sebelum Islam datang adalah paganisme, Yahudi, Kristen. Agama pagan menjadi agama mayoritas mereka. Ratusan berhala ditempatkan di sekitar Ka'bah untuk disembah. Dan poin selanjutnya yaitu sosial masyarakat Arab pra-Islam. Kehidupan sosial masyarakat pra-Islam dulu yaitu suka berfoya-foya, menyembah berhala, merendahkan derajat perempuan. Dan poin selanjutnya yaitu ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Pola perekonomian masyarakat sebelum Islam ialah mereka menggunakan koin emas dalam perdagangan mereka. Dan dalam perdagangan mereka melakukan riba. Riba yang mereka lakukan itu sudah terbiasa mereka lakukan. Dan poin selanjutnya yaitu bagaimana kondisi budaya kesenian bangsa Arab pada pra-Islam. Budaya bangsa Arab sebelum Islam dinamakan budaya jahiliyah, yaitu budaya dilandasi untuk kesenangan dan kepuasan hawa nafsu sendiri. Dan jahiliyah ialah masa yang bodoh. Mereka suka berjudi, minum minuman keras, suka berkelahi, dan tidak menghargai wanita. Selanjutnya arsitektur bangsa Arab sebelum adanya Islam. Arsitektur yang mereka buat pada sebelum adanya Islam itu membuat berhala. Mereka yakin berhala yang mereka buat itu adalah Tuhan mereka yang wajib mereka sembah. Jadi bangsa Arab menjadikannya kerajinan untuk ibadah mereka. Dan ilmu pengetahuan bangsa Arab pra-Islam. Ilmu pengetahuan sebelum adanya Islam itu ada ilmu astronomi, ilmu meteorologi dan geofisika, dan ilmu nasab. Yang ketiga yaitu jelaskan apa itu masa periode Mekah. Masa periode Mekah ini merupakan periode yang pertama turunnya Al-Quran. Periode pertama yang terjadi ketika Nabi SAW bermukim di Mekah, yaitu selama 12 tahun 5 bulan 13 hari sampai Nabi melakukan hijrah. Sebagian ulama ada pula yang menyebut periode ini sebagai periode sebelum hijrah. Dan soal yang keempat yaitu menjelaskan tentang masa periode Madinah. Periode Madinah yaitu adalah periode yang kedua. Pada masa ini Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan menetap di Madinah sampai hingga dia wafat. Ada sejumlah ulama yang menandai periode ini dengan sebutan periode hijrah. Periode Madinah ini yakni selama 9 tahun, 9 bulan dan 9 hari. Ayat atau surat turun pada periode ini kemudian dinamakan ayat atau surat Madaniyah. Soal kelima yaitu apa surat yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Secara terang-terangan terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yaitu fa'da bima tu'maru wa adrid bima fa'rid anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Surat yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan penyiaran ajaran dakwahnya
secara sembunyi-sembunyi terdapat dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 1-7 yang menjelaskan bahwa Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk menyuruh umat manusia agar beribadah kepadanya, dan mengisahkan Allah dengan perintah tersebut. Rasulullah SAW mulailah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah pertama beliau adalah keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Sekianlah jawaban UTS saya dalam mata kuliah SPI. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.